Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi, kali ini tuh kita bakalan bahas suatu film dari Thailand yang waktu itu sempat viral. Judulnya itu How to Make Millions Before Grandma Dies. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku bakal bahas sama dua teman aku, ada Angela sama Roro. Kita akan membahas mulai dari sinopsisnya dulu ya. Film ini tuh bercerita tentang satu cucu cowok yang putus sekolah untuk jadi streamer game. Nah, si cucu ini tinggal sama mamanya yang adalah seorang single mom dengan penghasilan pas-pasan. Sementara itu, streamnya sendiri ya nggak bisa dibilang sukses kan. Pas si cucu tahu neneknya lagi sakit cancer stadium lanjut, dia dapat ide dari sepupunya yang lain karena si sepupu ini tuh kayak pernah dapat warisan rumah habis jadi caretaker kakeknya sendiri. Itu adalah alasannya kenapa si cucu ini termotivasi sampai rela jual gaming PC-nya dia, pindah ke rumah neneknya dia, ngurusin neneknya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, film ini juga nggak cuma soal warisan, tapi juga soal relasi keluarga yang rumit. Terutama hubungan antara si cucu sama neneknya ini sama ada konfliknya di keluarga mereka kayak ibunya, pamannya gitu kan. Semua berkonflik karena harta, terus kasih sayangnya jadi tertutup gitu. Di film ini ada 4 jenis persoalan utama yang kita bisa analisis lebih lanjut. Pertama, persoalan interpersonal, yaitu konflik di antara cucu dengan anggota keluarga lain. Misalnya di awal, kita emang bisa ngeliat kalau dia nganggep neneknya sebagai sumber uang, sumber warisan. Tapi lama-lama dia jadi makin sadar kalau neneknya tuh punya nilai yang lebih dari sekadar cuma materi. Nah, yang kedua itu persoalan emosional. Bagaimana si cucu menghadapi perasaan bersalah dan dilemanya sendiri. Awalnya dia egois, hanya mencari warisan. Tapi seiring waktunya dia merasa terikat secara emosi dengan neneknya. Nah, yang ketiga itu persoalan intrapersonal. Gimana sih cucunya ini mulai ngalamin perubahan karakter. Dia dari orang yang materialistis, dia jadi lebih menghargai keluarga gitu. Jadi kayak cucunya itu mulai bantu neneknya tanpa ngeharapin imbalan lagi. Gitu. Terus yang terakhir juga persoalan sosial yang bisa kita lihat dari gimana keluarganya ini ngadepin tekanan ekonomi, kemudian status sosialnya dan ekspektasi dalam masyarakat gimana kayak neneknya tuh pengen dikuburin di kuburan yang mewah biar cucu-cucunya itu dilihat sama masyarakat itu sebagai cucu yang berbakti gitu kan. Padahal mereka itu hasilnya malah berdebat soal warisannya gitu. Kita akan melihat dari sisi analisa secara psikologisnya ya. Ada 4 teknik yang bisa bisa gunakan untuk menganalisa perubahan karakter di film ini. Yang pertama itu kita bisa lihat dari IR atau interpersonal relationship, di mana hubungan antara anggota keluarga menjadi faktor utama perubahan karakter si cucu. Nah, yang kedua itu ada EI, jadi emotional intelligence. Jadi si cucunya itu belajar untuk memahami sama mengelola emosinya. Yang ketiga itu CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana kita bisa melihat pola pikiran si cucu yang lambat laun makin berubah setelah tinggal lama dengan neneknya. Dan yang paling terakhir itu adalah logoterapi, yaitu bagaimana si cucu akhirnya menemukan makna hidupnya. Dia belajar dan menemukan makna hidupnya itu dari interaksi dengan anggota-anggota keluarganya yang lain. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini, guys. Buat kalian yang belum pernah nonton film ini, jangan lupa ditonton ya. Karena jujur banyak banget yang kita bisa pelajari dan ambil jadi inspirasi. Tonton ya Suka, suka, guys. suka. Terima kasih.